Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Savana dari kelas 1 NC. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan lebih dalam tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan dasar negara ideologi nasional, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, Pancasila hadir sebagai fondasi moral, etika, serta arah berpikir dan bertindak bagi seluruh warga negara. Namun, untuk memahami Pancasila secara lebih mendalam, kita tidak cukup hanya melihat sebagai kumpulan nilai normatif. Pancasila memiliki struktur dan kerangka berpikir yang membuatnya dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki kedalaman konsep berkaitan dengan antar nilai serta kemampuan untuk menjawab persoalan manusia yang terus berkembang. Ia tidak sekedar menjadi simbol negara, tetapi menjadi pedoman hidup yang memiliki nilai tetap, namun fleksibel dalam aplikasinya. Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat karena nilai-nilai di dalamnya, yaitu saling berkaitan, saling melengkapi, serta membentuk satu kesatuan hierarki yang utuh. Sistem filsafat berarti Pancasila memiliki struktur logis dan posisi nilai yang jelas, yaitu ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, serta aksiologi Pancasila. Dimensi ontologi membahas tentang hakikat keberadaan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, makhluk sosial. Karena itu, Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat nilai yang memiliki martabat dan kehendak bebas. Hakikat manusia menjadi fondasi untuk memahami setiap sila. Epistemologi Pancasila membahas tentang bagaimana pengetahuan tentang Pancasila diperoleh. Pancasila lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia, budaya Nusantara, tradisi nilai adat dan kebijaksanaan lokal, perjuangan melawan penjajahan, serta perumusan dalam BPU, PKI, dan PPKI. Proses panjang inilah yang menjadi pengetahuan tentang Pancasila bersifat khas, berbeda dari ideologi lainnya. Aksiologi Pancasila. Dimensi aksiologi ini membahas manfaat penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila memberi arah moral untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, serta kehidupan bernegara yang bermartabat. Aksiologi menjadikan Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih pengertian Pancasila tuh? Dinamika Pancasila adalah kemampuan Pancasila untuk berkembang, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Pancasila juga memiliki dua lapisan nilai. Yang pertama, nilai dasar, basic value, nilai tetap yang tidak boleh diubah seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua, nilai instrumen dan praktis. Cara penerapan nilai dasar sesuai kebutuhan zaman. Bagian ini yang bisa diubah, misalnya regulasi media sosial, teknologi digital, pemerintahan elektronik, sistem ekonomi berbasis digital. Dengan sifat dinamis ini, Pancasila tetap relevan di era modern. Bentuk-bentuk dinamika penerapan Pancasila di masa kini. Pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dulu berfokus pada penyatuan umat beragama saat merdeka, sekarang berkembang menjadi penegakan toleransi di ruang publik dan digital, penanggulangan ujaran kebencian berbasis agama, pelindungan rumah ibadah, pendidikan, modernisasi beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada masa perjuangan, nilai ini muncul dalam konteks anti penjajahan. Saat ini berkembang menjadi perlindungan hak asasi manusia, pencegahan perundungan digital, cyberbullying, penanganan kekerasan seksual, promosi kesetaraan, gender, dan anti diskriminasi. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia.
Dulu fokus pada penyatuan suku bangsa, kini berkembang menjadi menangkal hoak dan ujaran kebencian, penguatan identitas nasional era globalisasi, gerakan literasi digital, kolaborasi antar wilayah melalui teknologi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu diterapkan melalui musyawarah desa, sekarang berkembang pada demokrasi digital, keterbukaan informasi publik, pemilu serentak yang transparan, serta aspirasi melalui front digital. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu berfokus pada mengatasi ketimpangan pasca kemerdekaan. Kini berkembang pada bantuan sosial berbasis data, DTKS, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih Pancasila tuh harus bersifat dinamis? Pancasila harus bersifat dinamis karena adanya perundungan digital, intoleran online, penyebaran hoak, hingga budaya individualis. Karena penerapan itu, Pancasila juga harus menyesuaikan adanya kemajuan teknologi. Teknologi menghadirkan privasi data, kejahatan cyber, manipulasi data. Nilai kemanusiaan dan keadilan harus menjadi dasar pengaturannya. Adanya tantangan globalisasi, arus global membawa budaya baru yang mempengaruhi pola pikir generasi muda. Pancasila harus mampu menjadi filter sekaligus pedoman. Menjaga relevansi ideologi. Ideologi yang tidak dinamis akan ditinggalkan. Dengan fleksibilitas, Pancasila tetap harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekedar simbol. Adapun contoh kasus aktual dinamika Pancasila. Untuk memahami bagaimana sih dinamika Pancasila terjadi di kehidupan modern, penting untuk melihat contoh konkret di berbagai bidang kehidupan. Contoh menunjukkan bagaimana sih nilai dasar Pancasila diterjemahkan menjadi tindakan, kebijakan, dan perilaku sosial di era sekarang. Adapun contohnya di bidang teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi. Disinilah dinamika Pancasila terlihat sangat nyata. Gerakan literasi digital nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi berkaitan dengan sila ketiga tentang menjaga persatuan. Karena hoaks ini dapat memecah belah suatu kesatuan. Penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian termasuk yang menyerang ras, agama, atau golongan tertentu, wujud implementasi sila kedua tentang kemanusiaan. Regulasi pelindungan data pribadi yang mulai diterapkan pemerintah untuk melindungi hak privasi warga negara selaras dengan sila 5 tentang keadilan dan rasa aman dalam bermasyarakat. Adapun etika digital yang semakin ditekankan di sekolah maupun di kampus dan lembaga publik sebagai upaya membentuk perilaku berinternet yang lebih beradab. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi berubah sangat cepat, nilai Pancasila tetap dapat dijadikan dasar dalam mengatur ekosistem digital agar tetap humanis dan beradab. Adapun di bidang ekonomi di Indonesia ikut mengalami transformasi besar menuju ke digitalisasi. Dinamika Pancasila terlihat di dalamnya, yaitu program digitalisasi UMKM seperti pelatihan marketplace, pembayaran non-tunai, dan penggunaan media sosial untuk pemasaran. Hal ini mendukung pemerataan ekonomi sesuai sila kelima. Ada pula pertumbuhan ekonomi kreatif seperti content creator, streamer, desain digital, dan aplikasi. Pemerintah mengatur dan mendukung perkembangan ini agar tetap adil dan berkelanjutan. Akses internet di daerah 3T, terdepan, terluas, tertinggal, yang diperluas untuk menjamin kesempatan ekonomi sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Platform perdagangan digital e-commerce yang memberi kesempatan kepada masyarakat kecil untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Semua ini menunjukkan bagaimana Pancasila menjaga agar perkembangan ekonomi modern tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tapi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Adapun di dalam bidang politik, dinamika Pancasila tampak dari proses demokrasi yang terus berkembang. Contohnya, pemilu yang lebih transparan melalui akses data pemilih, publikasi hasil real count sementara, dan penyebaran informasi secara digital, sesuai dengan sila keempat. Ruang partisipasi publik yang lebih luas, seperti melalui website pemerintah, media sosial lembaga negara, dan forum konsultasi publik online. Adapun gerakan anti korupsi yang melibatkan teknologi termasuk sistem laporan digital. Ini adalah bentuk aktualisasi keadilan sosial dan kemanusiaan. Diskusi publik di dunia maya yang mendorong masyarakat lebih kritis dan aktif dalam menyampaikan pendapat. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman demokrasi Indonesia meskipun cara berpolitik masyarakat berubah mengikuti perkembangan digital. Ada pula di bidang sosial budaya yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan media sosial. Yang pertama, masuknya budaya asing yang menyebabkan perubahan gaya hidup dan pola pikir generasi muda. Pancasila hadir sebagai filter agar budaya baru tidak menghilangkan identitas nasional, sesuai sila ketiga. Kedua, kampanye toleransi dan keberagaman yang banyak dilakukan melalui media digital. Ini menunjukkan aktualisasi sila kedua tentang kemanusiaan dan sila pertama tentang penghormatan antar umat beragama. Yang ketiga, penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan kemanusiaan seperti mediasi digital, forum komunitas, hingga edukasi publik. Yang keempat, pelestarian budaya lokal menggunakan platform digital sebagai konten edukasi budaya, tarian daerah, kuliner tradisional, dan bahasa daerah. Semua ini contoh mempertegas bahwa Pancasila bukan hanya diwariskan, tetapi harus dikembangkan melalui media modern. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai dasarnya bersifat tetap. Namun, cara penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Konsep ini menjadi alasan utama mengapa Pancasila tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai dasar tidak berubah, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan nilai abadi yang tidak boleh diganti-ganti. Yang kedua, nilai instrumental dapat dikembangkan, seperti bentuk kebijakan, regulasi, dan program kerja. Dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Yang ketiga, nilai praksis bersifat fleksibel. Cara masyarakat menerapkan Pancasila dapat berbeda sesuai konteks zaman, teknologi, dan tantangan barunya. Contoh penerapan ideologi terbuka di zaman modern, yaitu kebijakan lingkungan yang menekankan kelestarian alam, mengurangi limbah plastik, dan transisi energi. Meskipun isu ini tidak ada pada 1945, nilai-nilainya sangat sejalan dengan sila kelima dan sila kedua. Adapun isu perubahan iklim yang menjadi pembahasan dunia, Pancasila mendorong Indonesia mengambil langkah yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Yang ketiga, etika kecerdasan buatan (AI etik) yang kini dibahas di tingkat global. Pancasila memberi dasar moral agar teknologi AI tetap berpihak pada kemanusiaan. Yang keempat, ada pula ekosistem digital yang menuntut keadilan dan peraturan baru, misalnya pembatasan monopoli digital, pelindungan data, dan keadilan ekonomi. Semua itu menunjukkan bahwa Pancasila tidak ketinggalan zaman. Sebaliknya, Pancasila menjadi fondasi untuk menafsirkan dan menjawab masalah modern. Kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai sistem filsafat yang hidup. Pancasila memiliki dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menjadikan kokoh secara konseptual. Meskipun nilai dasarnya bersifat tetap, penerapannya tidak pernah berhenti berkembang. Pancasila mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, tantangan globalisasi, hingga pola hidup digital generasi muda.
Ini yang disebut dinamika Pancasila, kemampuan yang untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Dinamika ini menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak hanya dipelajari, tetapi dihidupi sebagai generasi muda. Memahami dinamika Pancasila membantu kita menerapkan nilai-nilai leluhur tersebut dalam konteks modern, mulai dari etika digital, toleransi, demokrasi, hingga tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi pedoman moral, dasar berpikir, dan arah pembangunan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi pondasi yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Demikian penjelasan dari saya tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.